Oke, halo semua, aku Michael. Di video kali ini kita akan ngebahas kenapa sekolah di Indonesia gagal dalam mencetak generasi unggul. Bayangin, kalian sekolah 12 tahun, bangun jam 5 pagi, pulang sore, ngerjain tugas sampai tipes. Tapi pas lulus, kalian bingung mau ngapain dan kalah saing sama robot atau tenaga kerja asing. Pertanyaannya, salah kalian atau sistemnya yang emang cacat dari lahir? Banyak yang bilang kurikulum kita ganti terus, tapi hasilnya sama aja. Nah, kali ini kita bakal bedah secara teknis kenapa pendidikan kita terasa jelek banget dan kenapa kayak jalan di tempat. Masalah pertama, administrasi di atas substansi. Guru-guru kita itu hebat, Pak. Tapi mereka habis waktunya bukan buat mikirin cara ngajar yang asik, melainkan buat ngisi laporan, aplikasi ini itu, dan beban administratif yang gak masuk akal. Data Kemendikbud Ristek emang bilang kesejahteraan naik, tapi beban kerja non-edukasi juga naik gila-gilaan. Akhirnya apa? Guru cuma gugur kewajiban, masuk kelas, kasih tugas, selesai. Siswa nggak dapat skill, cuma dapat nilai di atas kertas. Kita masih terjebak di pola pikir abad ke-19. Anak-anak disuruh hafal tahun perang, nama menteri, atau rumus kimia, tanpa tahu kenapa ini penting buat hidup gua. Di era AI sekarang, informasi itu murah, yang mahal itu critical thinking dan problem solving. Tapi di sekolah kita, siapa yang nanya kenapa sering dianggap berisik, dan siapa yang hafal persis buku cetak dianggap paling pinter. Ini sistem buat nyetak robot buruh pabrik, bukan inovator. Jangan lupa juga soal gap kualitas. Fasilitas di sekolah di Jakarta sama di pelosok Papua atau NTT itu bedanya kayak langit dan bumi, Pak. Skor PISA atau Program for International Student Assessment kita per Januari 2026 ini masih menunjukkan kalau rata-rata kemampuan matematika dan sains kita di bawah rata-rata global, Pak. Terus soal kualitas guru, kita punya banyak guru honorer yang dibayar lebih rendah dari paket data internet bulanan kalian. Gimana kita bisa nuntut pendidikan kelas dunia kalau pendidiknya aja masih mikir besok makan apa? Ini miris banget, Pak. Solusinya bukan cuma ganti nama kurikulum tiap ganti menteri. Kita butuh perubahan radikal. Fokus ke literasi digital, kesehatan mental, dan soft skill. Kurangi beban materi, perdalam pemahaman. Pendidikan itu investasi jangka panjang. Kalau kita masih bangga sama ijazah tapi nggak punya skill nyata, ya jangan kaget kalau 2045 nanti Indonesia emas berubah jadi Indonesia cemas. Intinya sistem kita emang lagi nggak baik-baik aja. Ya emang nggak pernah baik sih. Tapi bukan berarti kita nggak bisa apa-apa. Sambil nunggu sistem berubah, ya meskipun kayaknya bakal lama sih ini. Tapi ya berdoa dan berharap untuk yang terbaik aja, dan jangan berhenti belajar mandiri. Dunia luar nggak peduli nilai raportmu berapa. Mereka pedulinya kamu bisa apa. Gimana menurut kalian? Apa momen paling yang nggak masuk akal yang pernah kalian alamin di sekolah? Tulis di kolom komentar. Gua pengen denger sih cerita dari kalian. Oke, sekian dariku. Dadah.